Hati Qinmu sedikit terkejut. Dokter dari Imperial College digunakan untuk memecahkan masalah bahwa para jenius tidak dapat diajar sesuai dengan bakat mereka. Jika Bashan Jijiu dan leluhur muda benar-benar dapat menyelesaikan masalah ini, maka ketika mereka menghadapi masalah pengikut Tao dan Buddha yang menghalangi pintu lagi, mereka tidak perlu bergantung pada kekuatan Sekte Tianmo. Kali ini, para murid Tao dan murid Buddha dari kuil Leiyin Agung dikalahkan sepenuhnya oleh kekuatan Sekte Iblis Surgawi. Qinmu adalah pemimpin muda Sekte Iblis Surgawi, dan Si Yunxiang kemungkinan besar adalah nenek Si, yang merupakan santo dan istri dari pemimpin sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa Akademi Tai telah dikalahkan sepenuhnya. Shen Wanyun merasa sangat tidak nyaman mendengarkan mereka berdua saling berbincang. Setiap kali ia mengumpulkan keberanian untuk bertanya, ia selalu ragu untuk berbicara. Akhirnya, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Guru Bashan, apa yang sedang Anda bicarakan, saudara senior dan saudara junior? Kamu sedang membicarakan ini?" Bashan Jijiu berkata dengan acuh tak acuh, "Dia dan aku memiliki guru yang sama, dia adalah rekan seperguruanku yang lebih muda, kau seharusnya memanggilnya paman." "Paman guru." Shen Wanyun terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Jika kekuatan kultivasiku lebih tinggi darinya, apakah aku masih perlu memanggilnya paman master?" Bashan Jiji tertawa dan berkata, "Apa yang kau pikirkan? Kau bukan tandingannya. Kemampuannya satu tingkat lebih tinggi darimu. Kau tahu apa arti satu tingkat lebih tinggi? Itu artinya satu sumpit lebih tinggi darimu. Satu garis lebih tinggi berarti sehelai rambut, dan satu tingkat lebih tinggi berarti puluhan kali lebih tinggi dari satu garis, kan? Lagi pula, jangan bilang kau tidak bisa mengalahkannya. Sekalipun kau mengalahkannya, kau tetap harus memanggilnya paman master." Shen Wanyun mengerang dan berkata dengan ragu-ragu, "Bagaimana aku bisa tahu jika aku belum pernah bertarung sebelumnya?" "Jangan melawan, kamu akan kalah." Bashan Jijiu tertawa dan berkata, "Kemampuannya berada pada level seorang murid Tao atau Buddha." Qinmu menarik ujung bajunya, dan Bashan Jijiu langsung terdiam. Dia terkenal karena suaranya yang lantang di Akademi Tai Chi. Dia tidak bisa menyembunyikan apapun di dalam hatinya dan akan mengatakan apapun tanpa ragu. Dia baru saja menunjukkan kelemahan seni bela diri Qinmu, dan sekarang dia hampir mengungkapkan bahwa Qinmu telah mengalahkan Lin Xuan Daozi. Bashan Jijiu menatap Qinmu, lalu berdiri dan berkata, "Pendeta kepala memintaku untuk tinggal bersamamu, dan juga ingin kau mengikutiku. Tapi karena kau adik kelasku, jangan panggil aku guru. Ajaranku sederhana, pergilah bersama untuk menimba pengalaman. Tapi aku tidak bisa membawa terlalu banyak orang saat pergi. Membawa terlalu banyak orang akan membuatnya terlalu mencolok, dan akan sulit bagiku untuk mengurus mereka semua. Terakhir kali aku pergi, aku hanya membawa Shen Wanyun. Karena aku harus membawamu kali ini, aku hanya bisa membawa satu cendekiawan lagi." Shen Wanyun menunjukkan antisipasi. Bashan Jiji, menyadari apa yang sedang dipikirkannya, berdiri dan berjalan keluar sambil menggelengkan kepala. "Aku tidak akan membawamu kali ini. Aku perlu memilih beberapa cendekiawan berbakat untuk belajar dan berlatih bersamaku selama aku berlatih. Ini akan memverifikasi kesesuaian gelar doktor yang diusulkan oleh Jiji Agung. Orang-orang ini akan menjadi kandidat cadangan untuk gelar doktor Imperial College. Saudara junior, pergilah ke Menara Tianlu dan pilih beberapa jilid kitab suci untuk dibawa bersamamu. Aku akan mengajarimu sepanjang perjalanan." Dia meninggalkan halaman, mungkin untuk mencari beberapa cendekiawan terkemuka. Qinmu menatap Shen Wanyun, dan berkata sambil tersenyum, "Keponakan Shen." Wajah Shen Wanyun sedikit muram, lalu ia berdiri dan berkata, "Selama aku belum dikalahkan olehmu, aku tidak akan memanggilmu paman master." Setelah itu, ia berjalan keluar dari halaman Qinmu. Qinmu tidak peduli. Ia menatap rubah kecil dan lembu biru itu dan berkata, "Kemasi barang-barang kalian. Aku akan pergi ke Menara Tianlu untuk memilih beberapa kekuatan magis." Kedua pria itu mabuk dan berlomba-lomba untuk menjadi saudara angkat. Entahlah, mereka memang menaruh hati padaku. Qinmu mengambil pelat buku itu dan berjalan keluar halaman. Beberapa pelayan datang dan berencana untuk memperbaiki halaman dan gerbangnya. Ia keluar dari halaman dan berjalan menuju Wisma Ulama. Saat itu, ia melihat pintu-pintu halaman Wisma Ulama terbuka, dan para ulama keluar dari rumah-rumah satu persatu, berdiri di tengah jalan, menghadapnya, semuanya terdiam.
Qin Mu menoleh ke belakang dan melihat gerbang halaman di belakangnya juga telah terbuka, dan para cendekiawan berjalan keluar dari halaman masing-masing dan berdiri di tengah jalan. Sebagian besar cendekiawan ini adalah mereka yang pernah ia kalahkan. Beberapa dari mereka meletakkan sarung pedang di dekat kaki mereka, sementara yang lain meletakkannya di punggung. Selain mereka, ada beberapa orang lain yang belum pernah ia lawan sebelumnya, termasuk Qin Yu, yang ikut ujian bersamanya, dan beberapa anak dari keluarga terpandang lainnya. Dari seluruh kediaman cendekiawan, hanya Wei Yong, Si Yun Xiang, dan 5 atau 6 orang lainnya yang belum pergi. Apakah kamu ingin bertarung lagi? Qin Mu tertawa dan melangkah maju. Seorang cendekiawan di belakangnya mencibir, orang-orang terlantar, beraninya kalian mulai dari ujung gang. Takut, Qin Mu berhenti dan menoleh ke arah cendekiawan yang baru saja berbicara. Sepertinya dialah satu-satunya yang dipukuli 3 kali. Ia hanya pernah memukuli cendekiawan lain 2 kali, tetapi cendekiawan ini begitu cerewet sehingga ia selalu menyebutnya orang buangan. Ia diangkat dan wajahnya ditulisi kata-kata sebelum dibenamkan ke tanah. Ini dihitung sebagai 3 pukulan. Sang cendekiawan hampir tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Orang-orang terlantar, kelemahan kalian telah ditunjukkan oleh Bashan Jijiu. Kali ini, aku akan membuatmu kalah dari ujung gang sampai ke awal. Qin Mu berbalik dan berkata dengan serius, kakak senior, siapa namamu? Kalau aku kalah, aku akan tahu aku kalah dari siapa. Senyum perlahan mengembang di wajah cendekiawan itu. Jadi, begini, nama belakangku Yan, dan nama pemberianku King He. Qin Mu berkata dengan tegas, aku ingin menjadi orang pertama yang dikalahkan oleh kakak senior Yan. Kuharap kakak senior Yan bersedia mengajariku. Yan King He sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, meskipun kau berasal dari negeri barbar, kau tahu cara maju dan mundur. Baiklah, aku tidak akan membiarkanmu kalah telak. Cabut pedangmu. Ledakan. Qin Mu mengangkat kakinya dan melangkah maju. Tubuhnya yang kuat benar-benar mengubah udara di depannya menjadi dinding udara. Detik berikutnya, dinding udara itu meledak. Qin Mu hampir saja meninju habis-habisan. Tinjunya menembus udara, dan aliran udara putih bundar meledak dan melayang ke segala arah. Mengapa kau tidak menghunus pedangmu? Yan King He tidak repot-repot mengendalikan pedang dengan kinya, dan buru-buru mengangkat tangannya untuk menangkis pukulannya dengan lengan bawahnya. Ia tidak punya waktu untuk mengendalikan pedang dengan kinya. Jika ia menghunus pedang saat ini, ia mungkin akan terbunuh oleh pukulan itu sebelum pedang itu terhunus. Seorang sarjana terbang ke udara, mendarat sambil menari, dan mendarat dengan kepala lebih dulu di atap, dengan separuh tubuhnya terkubur di dalam ruangan. Dengan suara keras, seorang cendekiawan lain dihempaskan ke dinding oleh Qin Mu. Para pelayan menghela napas lega ketika melihat ini dan berhenti meminta mereka untuk bergerak lebih lambat. Aku akan melakukannya. Qin Mu tiba-tiba merasakan angin kencang bertiup dari belakang, dan buru-buru berbalik. Ia melihat cahaya pedang seperti naga, dan puluhan naga terbang ke atas dan ke bawah, menari-nari di sekelilingnya. Gaya berenang pedang. Qin Mu terkejut. Tidak banyak cendekiawan yang bisa mempraktikkan gaya berjalan pedang hingga tingkat seperti itu. Lagi pula, orang yang bisa mengintegrasikan roh naga ke dalam pedang dan memiliki pencapaian sedalam itu pastilah Qin Yu. Qin Mu menyatukan jari-jarinya, energi vitalnya berubah menjadi pedang, jari-jarinya menari, dan ia menampilkan jurus-jurus pedang dasar seperti jurus pedang tusuk, jurus pedang petik, jurus pedang awan, dan jurus pedang usap, membelah cahaya pedang yang menyerupai naga menjadi 2. Cahaya-cahaya yang menyerupai naga itu menghilang dan berubah menjadi pedang-pedang tajam yang dipaku ke dinding, berdengung. Kotak pedang Qin Yu kosong dan ia tampak panik. Ia hendak mundur seperti naga, tetapi Qin Mu menjentikkan jarinya, dan terdengar 5 dentuman keras. Jentikan jarinya bagaikan guntur, dan Qin Yu terlempar. Lumayan, aku ingin melihat ilmu pedang naga muda itu, puji Qin Mu pada Qin Yu. Para pelayan yang sedang memperbaiki tembok bersorak ketika melihat kepiawaian Qin Mu dalam berpedang dan memujinya, anak muda, kau sungguh memiliki sikap seorang guru. Sialan Grandmaster, Yue Qinghong menginjak bahu budak serigala dan mencibir. Budak serigala itu bergegas menuju Qin Mu, meraih kedua pisau ajaib itu dengan kedua tangan dan melesat ke atas dan ke bawah. Tubuh Yue Qinghong bergetar, dan puluhan pedang beterbangan dari kotak pedang di belakangnya.
Ia mencibir, ketika para pemberani bertemu di jalan sempit, para pemberani akan menang. Di jalan sempit ini, budak serigala dan aku tak terkalahkan bersama. Adik muda Qin, kau telah menunjukkan kelemahanmu. Sebaiknya kau kembali ke reruntuhan besar. Kedua lelaki itu satu di atas dan satu di bawah, dan dua pedang ajaib milik budak serigala itu menari-nari bagaikan angin hitam, dan 31 pedang di belakang Yue Qinghong ujungnya mengarah keluar, satu di depan, dua di belakang, 4 di belakang, 8 di belakang, dan 16 di belakang, membentuk gaya pengeboran pedang yang besar. Pedang itu berputar dan menusuk ke arah Qinmu. Ilmu pedang kakak senior Yue sungguh sempurna. Qinmu berseru kagum dan berkata sambil tersenyum, tapi aku sudah menguasai teknik pemurnian Qi. Kau bukan tandinganku. Melatih Qi menjadi sutra. Yue Qinghong sangat marah, apakah kamu ingin mempermalukanku? Qinmu menunjuk jarinya, dan benang-benang energi vital menyembur keluar dari ujung jarinya. Ratusan benang energi vital membentuk pedang tajam yang saling terhubung. Gaya pedangnya juga seperti pedang bor, tetapi jauh lebih tebal, seperti pilar pedang setebal tangki air, dengan ujung tajam di depan dan semakin tebal di belakang. Ia menikam budak serigala itu. Pedang-pedang ajaib di tangan budak serigala bagaikan cahaya hitam dan kilat hitam, saling berbenturan dan bertabrakan dengan pedang bor Qinmu. Tiba-tiba, api di gang berhamburan kemana-mana dengan suara berderak. Meskipun budak serigala itu sangat kuat, lengannya mati rasa karena guncangan, dan ia tak mampu mengendalikan kedua pedang ajaib itu, sehingga pintu tengah pun terbuka lebar. Yue Qinghong terkejut dan menusuk bahu Qinmu dengan pedang, bermaksud menyelamatkannya dan meredakan kekhawatiran budak serigala. Qinmu terkekeh, lalu mengangkat ujung jarinya pelan, mengubahnya menjadi jurus memetik pedang. Jurus mengebor pedang yang baru saja ia gunakan untuk menusuk budak serigala itu tiba-tiba berubah. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah dari jurus mengebor pedang menjadi jurus melingkari pedang, tetapi ia memilih untuk menggunakan jurus memetik pedang. Dia benar-benar menggabungkan dua gerakan pedang dengan sempurna tanpa hambatan apapun. Benang-benang energinya yang tak terhitung jumlahnya terjerat dalam jurus pedang bor Yue Qinghong. Terdengar suara ding-ding-ding terus-menerus, dan jurus pedang bor yang terdiri dari pedang-pedang terbang itu tiba-tiba patah. Dalam sekejap, 31 pedang tajam itu tertusuk oleh pedang energi yang tak terhitung jumlahnya, dan hancur berkeping-keping menjadi saringan pecah berlubang-lubang kecil. Yue Qinghong berteriak, dan budak serigala di bawah kakinya segera membuang pisau itu dengan kedua tangan dan menendang Qinmu. Qinmu membalas tendangan itu dengan tendangan, dan dengan suara dentuman keras, tubuh tinggi budak serigala itu terpental mundur. Yue Qinghong di punggung budak serigala itu memanfaatkan kesempatan itu untuk melompat, menggunakan jarinya sebagai pedang, dan mengarahkannya ke bahu Qinmu. Energi di ujung jarinya meledak, berubah menjadi pedang yang hendak menusuk bahu Qinmu, ketika tiba-tiba terdengar suara iblis, Mayasa. Yue Qinghong sangat terkejut, lalu pikirannya hilang kendali. Suara musik membuat energi pedangnya menghilang. Ia tertawa kecil, bernyanyi, dan menari di depan Qinmu. Bagaimanapun, Yue Qinghong memiliki basis kultivasi yang mendalam, jadi ia segera tersadar, memfokuskan pikirannya, dan melangkah mundur. Kemudian ia merasakan kehangatan di punggungnya dan berpikir, oh tidak. Ledakan, kedua pria itu. Ilmu pedang Wei Yong sudah sangat hebat. Ia lahir di keluarga Wei di Jiangling. Ada seorang guru besar di keluarga Wei, yang saat ini menjabat sebagai pejabat tingkat pertama, Adipati Wei. Adipati Wei Guo adalah sosok pemimpin dengan prestasi militer yang luar biasa. Ia pernah menghancurkan sebuah negara dalam satu pertempuran dan memusnahkan kerajaan Tianyu di perbatasan utara. Seluruh kerajaan Tianyu diintegrasikan ke dalam wilayah Yankang, dan oleh karena itu ia dinobatkan sebagai adipati negara. Wei Yong tidak memiliki status tinggi di keluarga Wei, tetapi ia telah bekerja keras sejak muda. Keluarga Wei memiliki pengetahuan keluarga yang mendalam, dan kemampuannya sangat menonjol di antara anak-anak keluarga Wei lainnya, bahkan termasuk yang terbaik. Dengan teknik melingkar pedang yang sama, teknik pedang Qinmu memiliki lebih banyak variasi. Teknik ini bukan hanya teknik pedang sederhana, tetapi juga mengandung misteri tinju. Ketika Qinmu bertarung dengannya, itu lebih seperti seorang kakak kelas yang mengajari gerakan-gerakan adik kelasnya,
membimbing Wei Yong untuk memahami misteri ilmu pedang, dan ketika Wei Yong hampir memahaminya, ia akan beralih ke gerakan berikutnya. Setelah beberapa saat, keduanya bertukar 3 jurus. Wei Yong menghela napas lega, kepercayaan dirinya melonjak. Ia berkata sambil tersenyum, "Saudara Qin, kau boleh mengerahkan seluruh kekuatanmu sekarang. Aku ingin melihat seberapa besar perbedaan antara kau dan aku." Qinmu tersenyum tipis, lalu tiba-tiba mengubah jurusnya. Sambil menusukkan pedangnya, ia menggunakan jurus jiwa yang cahaya matahari untuk memurnikannya di udara, yang membuat Wei Yong kehilangan akal sehatnya dan segera menenangkan diri. Qinmu membalas dengan jurus segel iblis lainnya, dan jiwa Wei Yong langsung hilang, lalu ia terbanting ke tanah oleh pedang Qinmu. Qinmu menyalurkan energinya, membantunya berdiri, dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Wei, maafkan aku." Wei Yong berdiri dan melihat sekeliling. Ia melihat separuh cendekiawan di kediaman cendekiawan telah dikalahkan, dan separuh sisanya takut untuk maju. Ia tersenyum dan berkata, "Dibandingkan yang lain, situasiku relatif baik. Ngomong-ngomong, aku baru saja mendengar seseorang mengatakan bahwa bahumu cacat. Mengapa meskipun mereka tahu kau punya cacat, mereka tidak bisa menyakitimu? Mengetahui kekurangannya adalah satu hal, dan mampu mengatasinya adalah hal yang lain." Qinmu berkata, "Jika kita melawan seseorang dari alam yang sama, hanya akan ada 2 atau 3 orang di seluruh akademi kekaisaran, termasuk Universitas Kekaisaran, yang dapat menemukan kesempatan untuk menyerang kelemahanku." Wei Yong terkejut. Qinmu menoleh dan melihat kediaman cendekiawan telah hancur lagi, dan para pelayan melotot ke arahnya. Ia segera meminta maaf kepada para pelayan dan berkata, "Saudara Wei, saya masih harus pergi ke Menara Tianlu. Saudara-saudari sekalian, saya tidak bisa melanjutkan perjalanan dengan kalian. Selamat tinggal." Setelah itu, ia pun pergi. Para ulama berada di tengah-tengah, tidak ada seorang pun yang berani menghentikan mereka. Yue Qinghong berdiri dari reruntuhan dan memperhatikan Qinmu berjalan keluar dari Shiziju. Ia mendesah pelan, "Dia kakak seniorku di Shiziju." Menabrak, sebuah dinding tiba-tiba runtuh, dan asap serta debu memenuhi udara. Biksu Yunkue berlari di tengah asap dan debu, memegang satu tangan di depan dan tangan lainnya untuk melindungi bokongnya. Ia berlari kembali ke halamannya, bergegas ke ruang utama, dan membanting pintu hingga tertutup. Banyak cendekiawan ingin tertawa tetapi tidak berani. Tak lama kemudian, terdengar suara Biksu Yunkue, "Hei, saudara di luar, saya tidak punya pakaian ganti di sini. Satu-satunya pakaian yang saya miliki telah diambil rubah dan tidak akan dikembalikan. Jika ada yang punya pakaian ganti, tolong beri saya. Saya akan sangat berterima kasih." Wei Yong tersenyum dan berkata, "Kakak Hyun, tunggu sebentar. Aku punya beberapa baju ganti, tapi agak kebesaran." Yunke berkata, "Tidak apa-apa, pakaian seorang biksu juga merupakan miliknya." Basyan Jijiu keluar dari kamar Wei Yong, diam-diam menghitung dalam hatinya, Wan Yun salah satunya, adik muda Qin juga, ditambah Qin Yu dari keluarga Qin, dan si gendut itu juga sangat hebat. Yue Qinghong dan Yunke juga jago bertarung. Ini berarti ada 6 kandidat untuk menjadi dokter Imperial Chollege. Seharusnya tidak sulit bagiku untuk membimbing kultivasi mereka. Namun, selain dari kediaman cendekiawan, ada juga cendekiawan di alam bintang 5 di Taman Pangeran. Aku tidak bisa memilih salah satu. Aku juga harus memilih beberapa cendekiawan dari Taman Pangeran agar Kaisar tidak mempersulitku. Ia memilih untuk mengajar para cendekiawan yang belum mencapai alam Liuhe. Jika seseorang telah mencapai alam Liuhe, ia akan menjadi orang yang memiliki kekuatan supernatural, dan jalannya pada dasarnya sudah ditentukan, sehingga ia tidak dapat mengajar sesuai dengan bakatnya. Saudara-saudara, malam ini setelah tengah malam, buku harian Gembala akan tersedia. Setelah sekitar 2,5 bulan masa gratis, dengan lebih dari 400.000 kata, buku harian Gembala akan resmi mulai berlangganan. Mohon dukung versi aslinya. Gideon sedang mengadakan acara pembukaan segel buku harian Gembala, yang membutuhkan 10.000 pelanggan baru dan posisi teratas dalam daftar tiket bulanan selama 4 hari. Mohon dukung kami. Langganan dengan koin Gideon tidak dihitung dalam total langganan dan tidak memengaruhi langganan penulis. Mohon jangan gunakan koin untuk berlangganan, karena ini akan memengaruhi acara pembukaan segel buku harian Gembala.
Setelah jam 12 malam ini, 3 bab akan diperbarui berturut-turut. Juga, pada jam 8 malam ini, Zaizu akan muncul di klub buku. Selamat datang untuk bergabung.